Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah, saksikanlah bahwa ibu-ibu bersyukur kepadamu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kau tambahkan ya Allah dengan syukur itu nikmat lahiriah dan nikmat batiniah kepada ibu-ibu ya Allah. Yang sedang kurang sehat mohon disehatkan ya Allah. Yang sedang membutuhkan sesuatu berikan apa yang dibutuhkannya ya Allah. Yang sedang berada di dalam permasalahan ya Allah, berikan jalan keluar terbaik kepada ibu-ibu ya Allah. Dan semoga Allah memberikan anugerah istiqomah kepada kita semua di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Amin. Sampai halaman 17 ya. Halaman 17 paragraf kedua itu nomor 18 ya. Betul situ? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ia berkata. Qala ia berkata. Maksudnya pengarang kitab ini Al-Faqih Syekh Abdul Laits As-Samarqandi rahmatullahi alaih. Qala ia berkata. Haddatsana menceritakan kepada kami. Haddatsana menceritakan kepada kami. Muhammadu bin Fadlin. Muhammadu bin Fadlin. Dodnya sukun. Muhammadu bin Fadlin, Muhammad bin Fadl.
Haddatsana sama ya artinya ya, menceritakan kepada kami. Kalau sama nggak usah ditulis lagi, capek. Karena sudah sama. Insya Allah hafal ya. Menceritakan kepada kami Muhammadu bin Ja'farin. Muhammadu bin Ja'farin. Muhammad bin Ja'far. Haddatsana menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana apa artinya? Menceritakan kepada kami. Waqi'un, Waqi', Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Waqi'un, Waqi'. Anir Rabi' ibn Sa'din. Anir Rabi' ibn Sa'din. Anir Rabi' ibn Sa'din, dari Rabi' bin Sa'ad. Dari Rabi' bin Sa'ad. An Abdirrahman ibn Sabitin. An Abdirrahman ibn Sabitin. An Abdirrahman ibn Sabitin, dari Abdurrahman bin Sabit. An, kecepatan dah? Enggak? Oh, kecepatan? Oh, enggak, alhamdulillah. An Jabir bin Abdillahi. An Jabir bin Abdillahi, dari Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdillahi, dari Jabir bin Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwa ia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Annahu, bahwa ia, qala, bersabda. Haddatsu, mereka bercerita. Haddatsu, mereka bercerita.
an bani Israila, an bani Israila, tentang Bani Israel. Wala haraja, wala haraja, dan tidak apa-apa. Bercerita mengenai Bani Israel itu tidak apa-apa. Wala haraja, dan tidak apa-apa. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, maka sesungguhnya ia, qad kana fihim, ada pada mereka, qad kana fihim, ada pada mereka, al-a'ajibu, al-a'ajibu, sesuatu yang mengherankan. Ajib, sesuatu yang mengherankan. Ajaib, al-a'ajibu, sesuatu yang mengherankan. Summa, kemudian, ansya'a yuhadditsu, ansya'a yuhadditsu, Waalaikumsalam. Ansya'a yuhadditsu, mereka bercerita. Faqala, maka ia berkata, maka ia berkata, kharajat, keluar, kharajat, keluar, ta'ifatun, ta'ifatun, satu golongan, min bani Israila, min bani Israila, dari Bani Israel, min bani Israila, dari Bani Israel, hatta, sehingga, atau mereka mendatangi, atau mereka mendatangi, maqbaratan, maqbaratan, kuburan, atau makbaroh, kuburan, maqbaratan, kuburan. Faqalu, faqalu, maka mereka berkata,
Lau sallaina, lau sallaina, kalau kita sholat. Lau sallaina, kalau kita sholat. Summa, kemudian, da'auna, kami berdoa. Rabbana, kepada Tuhan kami. Rabbana, kepada Tuhan kami. Hatta, sehingga, hatta, sehingga, yukhrija, dikeluarkan, yukhrija, dikeluarkan, lana, bagi kami, lana, bagi kami, ba'dal mauta, ba'dal mauta, sebagian orang mati. Fayukhbiruna, fayukhbiruna, untuk mengabarkan kami. Fayukhbiruna, untuk mengabarkan kami. Anil mauti, tentang kematian. Anil mauti, tentang kematian. Ini hadisnya agak panjang, nggak apa-apa ya? Apa udah dulu? Terusin. Capek nggak, Bu? Bu, satu huruf yang ibu tulis di kitab itu tintanya senilai harga satu orang syuhada yang mati berperang di jalan Allah. Satu hurufnya. Jadi kalau ibu sekarang udah nulis berapa huruf? Banyak ya? Alhamdulillah. Jadi diterusin, jangan? Oh, diterusin. Alhamdulillah. Ya Allah, saksikan ibu-ibu cinta kepada ilmu. Fasallu, maka mereka sholat. Fasallu, maka mereka sholat. Summa da'au, summa da'au, kemudian berdoa. Summa da'au, kemudian berdoa. Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Fabainamahum, di antara mereka, di antara mereka, kadzalika, ada yang terkabul. Zalika tuh, kadzalika itu semacam itu, artinya semacam yang mereka minta
artinya terkabul. Kadzalika terkabul gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga rezekinya melimpah, semoga anak keturunannya bertakwa kepada Allah, semoga pergi haji umrah. Yang mengaminkan juga ya Allah. Idzan tiba-tiba rajulun ada seseorang. Idzan tiba-tiba rajulun ada seseorang. Qad atla'a yang menampakkan. Qad atla'a yang menampakkan ra'sahu kepalanya. Ra'sahu kepalanya. Min qabrin dari kubur. Min qabrin dari kubur. Aswada yang hitam. Min qabrin dari kubur, aswada yang hitam. Khalasiyan yang sunyi, sepi. Sunyi sepi sendiri di kuburan itu ya. Khalasiyan yang sunyi. Faqala maka ia bertanya. Si mayit yang keluar dari kubur itu bertanya. Faqala maka ia bertanya. Ya haula'i, ya haula'i, duhai inilah, duhai inilah, ma aradtum apa yang kalian kehendaki. Ma aradtum apa yang kalian kehendaki. Fawallahi maka demi Allah. Fawallahi maka demi Allah. Laqadimtu saya mati. Laqadimtu saya mati. Munzu sejak. Tis'ina sanatan 90 tahun. Atau mi'ata sanatin
100 tahun. Sabar ya bos, dikit lagi. Terusin jangan. Oh, alhamdulillah. Fama zahabat, tidak hilang. Fama zahabat, tidak hilang. Mirorotal mauti, mirorotal mauti, sakitnya kematian. Mirorotal mauti, sakitnya kematian. Minni dariku. Hatta ka'annahul ana, hatta ka'annahul ana, sampai sekarang. Hatta ka'annahul ana, sampai sekarang. Hatta ka'annahul ana, sampai sekarang. Fad'ullaha ta'ala, fad'ullaha ta'ala, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Fad'ullaha ta'ala, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Ayyu'idani, ayyu'idani, agar mengembalikanku. Ayyu'idani, agar mengembalikanku. Kama kuntu, kama kuntu, sebagaimana keadaanku dulu. Kama kuntu, sebagaimana keadaanku dulu. Sebelum mati maksudnya. Sedikit lagi. Enggak kelar-kelar Pak Ustadz, sedikit lagi terus. Yang sabar ya, orang sabar bersama Allah. Wa kana baina ainaihi, wa kana baina ainaihi, wa kana baina ainaihi, dan di antara dua matanya, dan di antara dua matanya, atharos sujudi, atharos sujudi, atharos sujudi, ada bekas sujud. Atharos sujudi, ada bekas sujud. Deh, alhamdulillah.
Langsung saja dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kali ini Syekh Musannif pengarang kitab ini Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Itu menyampaikan hadisnya dari mana disebutkan. Ya. Artinya saking pentingnya silsilah keilmuan, sanad keilmuan, bahwa beliau ingin mengatakan bahwasanya ini hadisnya tuh ada dasarnya. Saya dapat dari ini dari ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dapatkan hadis ini dari Syekh Muhammad bin Fadl. Syekh Muhammad bin Fadl itu dari Syekh Muhammad bin Ja'far. Syekh Muhammad bin Ja'far dari gurunya yaitu Syekh Ibrahim bin Yusuf. Syekh Ibrahim bin Yusuf itu dari Syekh Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Waqi', sakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku bertanya kepada Imam Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i luar biasa hafalannya ya. Tapi masih bertanya kepada gurunya yaitu Imam Waqi' mengeluh tentang lemahnya hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan petunjuknya kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Ya. Jadi yang menyebabkan lupa, lemah hafalan itu maksiat. Ya. Dari Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i dari mana? Dari Syekh Rabi' bin Sa'id. Syekh Rabi' bin Sa'id dari Syekh Abdurrahman bin Sabit. Syekh Abdurrahman bin Sabit dari Syekh Sayyidina Jabir bin Abdillah. Sayyidina Jabir bin Abdillah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka tuh telah bercerita kepada aku. Ya. Siapa yang cerita? Orang-orang itu pada cerita. Ya, orang-orang yang zaman dulu pada cerita. Minan nabiyyin, nabi-nabi yang terdahulu tuh pada cerita. Bercerita kepada siapa nabi-nabi itu? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Bani Israil, mengenai perihal Bani Israil. Wala haraja, enggak apa-apa. Ya, berceritanya mereka itu kepadaku ya tidak mengapa. Padahal baginda Rasulullah SAW walaupun enggak diceritain juga sudah tahu. Karena nabi-nabi itu tidak ada hijab, enggak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Ya, jadi tahu apa-apa tuh yang akan datang, yang sebelumnya tahu. Weruh sadurunge winarah. Ya, sudah tahu sebelum dikasih tahu. Nah itu nabi-nabi, rasul-rasul. Ya nggak apa-apa mereka cerita. Wong saya udah tahu gitu ya istilahnya. Fa innahu qad kana fihimul a'ajib. Karena cerita ini ada pada Bani Israel yang diceritakan itu keajaiban-keajaiban, ya, keajaiban-keajaiban atau yang mengherankan. Kemudian mereka melanjutkan ceritanya bahwa telah keluar segolongan Bani Israel yang mereka keluar itu untuk mendatangi kuburan. Jadi ada segolongan Bani Israel yang mereka keluar untuk bersama-sama datangi kuburan. Kemudian mereka berkata, kalau kita sholat, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, gitu ya, sehingga Tuhan itu mengeluarkan bagi kami sebagian orang yang mati, kan kita bisa tanya tuh, ya,
tentang kematian kepada mereka, dan mereka bisa juga mengabarkan kepada kita mengenai perihal kematian, ya. Mereka tuh pengen nanya sama orang yang udah mati, gimana sih rasanya sakaratul maut? Gimana sih huru-hara kematian itu? Gimana sih di alam kubur tuh? Ya, mereka pengen nanya itu. Gitu. Fasallu, kemudian mereka sholat. Habis sholat, thumma da'u rabbahum, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Fabainama hum kadzalik, maka ada yang dikabul doanya, ada yang diijabah doanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seseorang qad atla'a ra'sahu, ya, min qabrihi. Itu keluar kepalanya dari kuburan. Kuburan itu kebelah, kepalanya keluar dari kuburan. Itu hidup lagi orang matinya. Ya. Kemudian kuburan yang ada itu ya sangat gelap dan sangat sepi sunyi. Ya. Kemudian ditanya itu oleh yang baru saja dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayatnya tuh nanya, "Ya inilah yang kalian mau, ya beginilah keadaanku. Apa sih yang kalian harapkan dari berdoa kepada Allah sehingga aku dibangkitkan lagi tuh? Apa sih yang kalian pengen tahu?" Gitu ya. Tahu nggak? Demi Allah, aku itu sudah mati semenjak 90 tahun atau 100 tahun yang lalu. Ya. Tapi sampai sekarang itu rasa sakitnya sakaratul maut, rasa sakitnya kematian sampai sekarang belum hilang juga. Masih sama saja seperti pertama kali baru mati. Padahal dia sudah 100 tahun matinya. Maka tolong doakan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan keadaanku seperti semula. Yang dulu sebelum mati tuh, ya, kan nggak sakit tuh, nggak ngerasain sakit. Doain semacam itu ya. Karena walaupun udah dibangkitin lagi, udah dihidupin lagi nih sama Allah Subhanahu wa taala, rasa sakit dimatiin tuh, rasa sakit kematian, rasa sakaratul maut, itu sakitnya masih ada sampai sekarang. Ayo tolong doa dulu sama Allah agar rasa sakit itu dihilangkan oleh Allah dan keadaanku seperti semula yang sebelum aku mati. Paham ya? Wa kana baina ainaihi athar sujud, dan itu padahal orang yang dibangkitkan itu di antara kedua matanya, artinya di dahinya itu ada bekas sujud. Artinya dia ahli ibadah tapi ketika meninggal dunia, ketika mati, sakaratul maut, rasa sakitnya itu masih terasa walaupun sudah berlalu 100 tahun kematian. Ini ahli ibadah, Bu, dari golongan Bani Israil. Lalu bagaimana yang tidak ahli ibadah? Lalu bagaimana yang mengisi hari-harinya dengan bermaksiat kepada Allah? Lalu bagaimana yang tidak mau mengerjakan sholat? Lalu bagaimana yang tidak mau membaca Al-Quran? Lalu bagaimana yang tidak mau mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal yang sudah meninggal 100 tahun lamanya saja ketika dibangkitkan, rasa sakit kematian dan sakaratul maut itu masih kerasa. Dan rasanya sama terus, nggak hilang-hilang rasa sakitnya. Ya, semoga kita semua terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Pengen, Bu, dihindarkan dari sakitnya sakaratul maut? Ya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima hadzal du'a, barang siapa yang melazimkan doa ini, gitu ya, maka dia akan husnul khotimah dan terbebas dari sakitnya sakaratul maut. Amin ya rabbal. Doanya apa? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Kayaknya udah pernah ya. Allahumma hafaz ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Panjang ya? Ya insyaallah nanti coba difotokopiin kali ya. Ini dibacanya kapan? Bacanya itu habis sholat sunnah qobliyah subuh sebelum sholat fardu subuh, sama dengan zikiran subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah yang dibaca 100 kali. Jadi habis sholat sunnah qobliyah nih, qobliyah subuh, kan kita zikir tuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah berapa kali? 100 kali ya. Habis itu kita berdoa. Doanya Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad yang panjang tadi ya. Baru sholat fardu subuh ya. Orang yang melazimkan ini maka dia akan husnul khotimah dan terbebas dari rasa sakitnya sakaratul maut. Sebenarnya ada banyak di dalam kitab itu disebutkan. Contoh yang lain yang agak sedikit doanya. Itu ada doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW yang antara sholat qobliyah subuh dengan sholat fardu subuh ya. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni an kulli syai'. Itu sedikit, enggak banyak. Atau ada lagi doa yang itu dibaca antara dua sholat tadi ya. Doanya yang berkaitan dengan umat. Apa tuh? Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Orang yang lazim membaca ini ya, salah satu di antara yang tadi disebutkan atau semuanya, waktunya kapan? Di antara sholat qobliyah subuh dengan sholat fardu subuh, di antara itu maka matinya pasti husnul khotimah ya. Kenapa? Karena rasa peduli, rasa perhatian, kasih sayang, melakukan pertolongan ya kepada umat Nabi Muhammad SAW ya, lillahi ta'ala. Jadi kalau kita banyak berdoa untuk keampunan dari Allah untuk umat Rasulullah SAW, salah satunya itu dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak sakit bu sakaratul maut ya. Kalau sakaratul maut itu diriwayatkan bahwasanya sakitnya itu seperti ditusuk 300 pedang dan lebih sakit lagi. Ditusuk ya dengan 300 tusukan pedang dan lebih sakit dari itu. Atau disayat dengan 300 sayatan pedang dan lebih sakit dari itu. Gimana tuh? Kita kena silat dikit aja, kena pisau dikit aja sakit banget ya. Ini pakai pedang. Dan berapa banyak? 300 kali lipat sakitnya. Nauzubillahimin ya. Ada lagi
Amalan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW agar husnul khotimah dan terbebas dari sakaratul maut. Apa itu? Habis wudu baca surah Al-Qadar 3 kali. Habis wudu baca surah Al-Qadar 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Jadi walaupun sekali ia dipernahin niatnya menjalankan perintah Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Paham ya? Nah, itu amalan-amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan husnul khotimah dan terbebas dari rasa sakit yang dahsyat yang namanya sakaratul maut. Bu, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan anugerah taufik kepada kita semua sehingga kita dapat mengamalkan apa yang menjadi pelajaran pada hari ini. Semoga Allah membebaskan kita semua dari rasa sakit sakaratul maut. Dan semoga yang hadir khususnya dan dimanapun yang berada dari umat Rasulullah SAW, Allah berikan anugerah husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.